Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas uslub ke-9 di dalam taklim, yakni istikhdamul ima'at, mempergunakan isyarat ima, yakni harokat al-yadain war-ra's, gerakan kedua tangan dan juga kepala fit ta'lim, di dalam pembelajaran. Al-isyarat tufidul muallim fil ikhtisar. Isyarat atau isyarat ya, ima tadi sama dengan ima dengan isyarat, gerakan, mimik wajah, atau tadi dikatakan gestur, itu memberikan kepada muallim ya untuk meringkas sesuatu. Au ziyadati ta'kidi 'alal kalam, atau menambah penekanan terhadap pembicaraan. Au tarsikhi wa ta'miqi ba'dil umuril hamah, atau fungsi dari gestur itu adalah untuk memberikan tarsikh, memberikan pendalaman, sama dengan ta'miq, dalam sebagian perkara yang penting ya, au jazbi intibahis sami', atau untuk menarik perhatian pendengar. Jadi fungsinya itu bisa meringkas, bisa mendalami sesuatu lebih dalam lagi, atau menarik perhatian. Au tusa'idul muallim fi ta'biri an ba'dil ma'ani, atau membantu seorang muallim untuk memberikan takbir, ungkapan sesuatu mungkin dengan kata-kata kurang jelas, maka dengan perbuatan itu bisa lebih jelas lagi tentang sebagian makna-makna tertentu. Allati qad yata'azzaru 'alal lisan al-ityanu biha, yang ungkapan atau makna itu sulit untuk sekedar disampaikan lewat lisan dan sebagainya. Ini fungsi gestur tadi ya, yang kadang kita dalam pembelajaran sering melupakan hal ini. Dan di sini saya sekedar membacakan aja lah, karena kalau mencontohkan yang bagus sekali juga sangat kurang kita. Innal israfa fi harakatil yadain, ini poin ketiga ringkasannya, yakni berlebih-lebihan di dalam melakukan gerakan tangan, muz'ijatun lit-thalab, itu akan membingungkan siswa, membosankan, kebanyakan ekspresi. Wa naqidahu ta'tilu hadhil wasilah, dan sebaliknya ta'tilu hadhil wasilah, mengabaikan uslub ini, yakni tidak melakukan gerakan. Yafutu 'alal muallim wasailun musa'idah fi idahi ba'dhi mawadhi syarh, mu'alim akan kehilangan wasilah yang bisa membantu untuk menjelaskan sebagian pelajaran. Jadi keduanya, baik itu kebanyakan gerak, ya terlalu overacting itu nggak bagus, tapi kalau kurang juga nggak baik. Ini contohnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan isyarat ya, gestur ketika memberikan informasi pembelajaran kepada para sahabat. Ini hadisnya di kitabnya cukup panjang sekali, yakni bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji. Jadi saya singkat ke yang pokok yang kita bahas. Faqama Suraqah ibnu Ju'sham. Jadi Suraqah bin Ju'sham itu berdiri kemudian berkata tentang haji ini, ya Rasulullah, ali amina hadza amlil abad. Wahai Rasulullah, apakah ini untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Yakni ketika Rasulullah menjelaskan tata cara haji itu. Qala, maka Rasulullah katakan, ini bukan Rasulullah yang mengatakan, yakni perawi hadis katakan, fasyabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jari-jarinya wahidatan fil ukhra, satu kepada yang lain. Ini kalau digambarkan ya begini, melakukan tasbik. Masukkan jari-jari satu dengan yang lain. Kalau di dalam sholat atau menunggu sholat itu kan hukumnya makruh ya, para ulama menghukuminya. Kalau di setelah sholat nggak apa-apa. Wa qala dakhalatil umratu fil haji marratain. La bal li abadi abadin. Maka Rasul sambil begini tadi mengatakan, sesungguhnya umroh itu masuk di dalam haji. Jadi urusan perbuatan umroh dengan haji itu satu dengan yang lain itu saling sama. Ya, nanti bedanya cuma sekitar wukuf di Arafah, kemudian tahun-tahunnya, bulan-bulannya berbeda. Nah di sini Rasulullah tidak sekedar menjelaskan tidak pakai perkataan, tapi beliau dengan memberikan isyarat, ya, memasukkan tangan satu jarinya ke jari tangan yang lain untuk menjelaskan makna bahwasanya ini para ulama berbeda pendapat. Saya kutipkan dari kitab Syarah Sahih Muslim. Makna dari umroh itu memasuki juga di dalam haji. Maknanya adalah anal umrata yajuzu fi'luha fi ashhuril haji ila yaumil qiyamah. Yakni umroh itu boleh juga dilakukan di bulan haji. Jadi sekaligus haji sekaligus umroh. Itu sampai hari kiamat boleh seperti itu. Itu yang namanya haji qiran, ya. Kemudian maksud Rasulullah begini apa? Itu menjelaskan, ya, bayanu ibtali makanatil jahiliyah taz'umuhu min imtina'il umrah fi ashhuril hajj. Rasul bermaksud menjelaskan membatalkan anggapan orang-orang masyarakat jahiliyah bahwasanya umrah itu tidak boleh dilakukan di bulan haji. Kemudian yang kedua maknanya jawazul qiran wa takdirul kalami dakhalat af'alul umrah fi af'alil hajj ila yaumil qiyamah. Maknanya adalah boleh haji qiran itu, haji sekaligus umrah. Dan itu boleh dilakukan hingga hari kiamat. Artinya tidak hanya pada masa Rasul menjelaskan itu saja, tapi sampai hari kiamat pun boleh melakukan haji secara qiran, tidak harus ifrad. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini contoh pertama. Contoh kedua ini lanjutannya. Ini hadis di Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Muslim. Jadi panjang ceritanya. Setelah ngomong begitu, Rasulullah memberikan penjelasan kepada para jamaah haji tentang riba, tentang berbagai macam persoalan agama. Kemudian di ujungnya Rasulullah katakan, waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu. Dan sesungguhnya aku tinggalkan, ya, kepada atau di tengah-tengah kalian apa yang kalian tidak akan pernah sesat setelahnya. Ini tasomtum bih. Ini salah ini apa? Bukan pakai tasdid, salah cetak, ya. Ini harusnya ini tasomtum bih. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, itu tinggalkan itu. Yakni apa? Kitabullah. Kitabullah. Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Dan kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aku. Yakni ditanya tentang bagaimana pekerjaan atau tugas-tugas Nabi Muhammad ini sudah ditunaikan atau belum. Kemudian Rasulullah katakan, fama antum qailun. Terus apa nanti yang akan kalian katakan kepada Allah Ta'ala? Maka mereka mengatakan, nashhadu an qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau itu telah menyampaikan risalah,
Wa addaita, engkau telah menunaikan amanah. Wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat kepada umat, kepada kami. Jadi kami mengambil, akan nanti bersaksi, mengangkat saksi begitu di hadapan Allah Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi as-sababah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, dengan jari telunjuknya, dengan mengangkat jari telunjuknya, yarfa'uha ilas sama, diangkat jari itu ke atas, kayak gini. Kemudian wayang kutuha ilan nas, dan dihadapkan kepada manusia, jadi diangkat dan dikedepankan. Kemudian mengatakan beliau itu Allahumma syhad 3 kali. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Jadi beliau tidak hanya ngomong tapi juga ngangkat tangan. Ngangkat tangan sambil menunjuk dengan jari telunjuk dan dikedepankan ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu menunjukkan cara komunikasi Rasulullah tadi. Menggunakan tangan, menggunakan ini jari telunjuk. Dan kita bisa lihat pada pertemuan sebelumnya itu bagaimana mimik muka, suara dan sebagainya itu dioptimalkan oleh Rasulullah di dalam berkomunikasi dengan para sahabat. Kata musannif, di dalam peristiwa Rasulullah mengangkat jari ke langit ini, itu adalah memberikan isyarat, maknanya adalah menarik perhatian manusia. Jadi ini penekanan tadi, takkid, supaya manusia memperhatikan bahwasanya ini perkara yang sangat penting, yakni kedudukan kesaksian masyarakat bahwasanya Rasul itu telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga para ulama seharusnya begitu. Itu akan menjadi saksi juga nanti. Ilmu sudah disampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah mengerti. Apakah pengetahuan itu akan disampaikan kepada umat atau disimpan? Ini juga nanti kita semua akan menjadi saksi dan kita dimintai kesaksian juga. Ini beratnya, sehingga untuk perkara penting ini beliau angkat tangan, menunjuk ke atas untuk jadi perhatian. Kemudian juga ada riwayat lain, sebetulnya banyak di kitab itu ya. Dari Abul Aliyah Al-Barra, akhara Ibnu Ziyad as-sholah. Ibnu Ziyad telah mengakhirkan sholat. Fa'atani Abdullah ibnu as-Samit. Kemudian mendatangiku, ya, siapa yang mendatangi, yakni Abdullah bin Samit. Fa'alqaitu lahu kursiyan. Maka aku berikan kursi kepada Abdullah bin Samit. Fajalasa alaihi. Kemudian Abdullah bin Samit duduk, ya. Kemudian aku menceritakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Fa'adha alaihi syafatih. Maka Abdullah bin Samit itu kemudian menggigit bibirnya. Ini contohkannya juga mungkin gimana, nggak ada gambarnya. Cuma ini penjelasan dari perawi hadis, ya, menggigit bibir. Bayangkan sendirilah. Wa daraba fakhidhi. Kemudian memukul pahaku. Jadi tidak sekedar ngomong, tapi gigit bibir dan mukul paha. Waqala, dan kemudian dia mengatakan, inni sa'altu Aba Dzarrin kama sa'altani. Aku dulu pernah bertanya kepada Abu Dzar seperti engkau pertanyakan kepadaku ini. Jadi kasusnya sama. Fa daraba fakhidhi kama darabtu ala fakhidhik. Maka Abu Dzar itu memukul pahaku sebagaimana aku tadi memukul paha engkau. Jadi ini rupanya meriwayatkan sesuatu langsung dengan gerakannya diriwayatkan. Ini tentunya kalau riwayatnya sekedar mukul ini ya, mukul paha ya. Kalau sampai meninju jangan juga diriwayatkan dengan meninju.
Waqala, dan kemudian Abu Dzar mengatakan, "Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dulu juga pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sa'altani, sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Fadoroba fakhidhi kama darabtu fakhidzak. Maka Rasul itu mukul pahaku sebagaimana aku tadi mukul paha engkau. Jadi sampai ingat sahabat itu. Jadi pesan itu bisa diingat kuat itu bisa jadi karena ada penekanan entah dengan tangan, entah di ini mukulnya bukan mukul menyakiti ya, mungkin kayak menepuk gitu ya, ditepuk. Tapi ini hati-hati ya, ini ke sesama jenis. Jangan ke akhwat diberi ditepuk pahanya, jangan salah penerapan kali itu. Jadi Rasul menepuk pahanya Abu Dzar kemudian mengatakan shollis sholata li waqtiha. Kerjakan sholat itu pada waktunya. Ini biasa dihafal oleh anak-anak ya. Shollis sholata li waqtiha. Kerjakan sholat itu pada waktunya. Fa'in adrokat kas sholatu ma'ahum fasolli. Kalau nanti engkau ya sholat itu menjumpai engkau bersama mereka, maksudnya adalah setelah engkau sholat itu ternyata kok ada jamaah lain yang sholat berjamaah, fasolli, maka sholatlah lagi. Wala taqul inni qad shallaitu wala usolli. Jangan engkau katakan aku tadi sudah sholat sendirian, maka aku nggak sholat lagi. Jadi ini pelajaran dari Rasulullah ya, sunnahnya itu mengulang sholat. Kalau awalnya sholat sendiri ada jamaah, sholatlah lagi, sholat berjamaah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ya sekitar inilah yang ada di kitab itu. Rasulullah menggunakan gerakan tangan, kadang menepuk ya, menepuk paha, kadang menepuk pundak ya. Kadang begini tangan beliau, kadang memberi petunjuk ya. Misalnya tentang orang yang banyak memasukkan ke dalam neraka itu menunjuk kepada lidah. Menunjukkan itu semua memberikan gambaran kalau Rasulullah menggunakan seluruh apa yang diberikan Allah Ta'ala untuk mengoptimalkan pembelajaran yang beliau lakukan. Nah, kalau untuk hal-hal praktis sekarang ini, walaupun nggak ada riwayat dari Rasulullah, para guru itu bisa saja menerapkannya. Ambil dari mana saja nggak apa-apa, ini uslub ini. Asalkan tadi ya, tidak kemudian bertentangan dengan hukum syariat. Tadi menepuk paha laki-laki, kita tepuk paha perempuan, ini melanggar hukum syariat dari sisi pergaulan. Oleh sebab itu nanti banyak kita bisa carilah. Misalnya kajian online ini bagaimana supaya ada interaksinya lebih baik. Paling komunikasi paling dasar itu di samping berbicara adalah mata. Maka anggap kamera itu sebagai mata dari lawan bicara kita. Kan nggak enak toh kalau kita berbicara kemudian matanya kita ke atas, ya, melihat ke atas saja. Kurang komunikatif. Ada rumus segitiga kalau kita lihat ya. Yakni mata itu lihat ke atas, kiri, kanan. Sehingga seolah-olah kita itu memang menoleh melihat kepada siapa yang melihat video kita ini. Jadi ke kamera, ya ke kiri sedikit, ya kayak melihat ke peserta sebelah sana, ke kanan lihat peserta sebelah sana. Sehingga seolah-olah komunikatif. Yang kedua mimik muka, nah ini yang agak sulit ya. Tidak semua orang diberi kemampuan itu. Paling tidak ya kita senyum kalau yang kita sampaikan itu normal. Kalau yang kita sampaikan sedih, ya jangan cengengesan. Itu mimik muka. Kemudian ini sudut pandang. Ini penting dalam komunikasi juga. Kamera kalau terlalu ke atas, itu kita seolah-olah di bawah gitu ya.
Jadi nggak kurang pas. Yang paling pas ya sejajar dengan mata kita. Kayak Ustadz Firman ini kayaknya kurang ke atas nih kameranya, terlalu ke bawah. Jadi menyorot itu seolah-olah kita di atas begitu. Itu termasuk gestur nanti yang tampilan yang mempengaruhi komunikasi dengan peserta didik. Pakaian walaupun dalam ungkapan jangan engkau justifikasi buku itu dengan melihat covernya, tetapi kenyataannya orang itu melihat pakaian juga, sehingga disesuaikan pakaian yang kira-kira pantas bagaimana. Tapi tetap dengan catatan kita merasa enak. Kalau kita merasa kada nyaman, itu malah susah juga kita mau menyampaikan sesuatu. Kayak saya misalnya suruh pakai jas yang itu panas, jadi nggak enak. Justru malah apa yang mau kita sampaikan nggak bisa luwes lagi. Apalagi kopiah misalnya. Kadang penampilan kita kalau merubah ini agak berat. Ya, tidak semua orang itu seperti bintang film yang berpakaian apa aja bagus saja inya. Ya, kalau kita ganti misalnya disuruh pakai blangkon misalnya saya, ada blangkon itu dulu pernah ada teman memberi blangkon yang kayak itu dalang. Tapi kalau disuruh pakai itu ya pasti agak berbeda rasanya. Rasa dilihati orang terus. Ya, sehingga susah kita itu mau berbicara. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di samping tadi banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nggak perlu dalil itu. Yang ada dalil di sini ini kan menunjukkan uslub yang itu boleh.